dari proses tahapan demi tahapan pemilu ini, soal netralitas itu dia hampir rata-rata jatuh di tahapan kampanye, dan itu kami Bawaslu memastikan bahwa kami akan melakukan pengawasan secara melekat, baik itu secara offline dan online. Misal ketika perhelatan pilkada ini kan satu putaran, iya kan Abang? Iya. Yang akan digelar nanti proses perhitungan suaranya tanggal 22 November. Nah, misal di saat perhelatan perhitungan suara, pasca dari itu misal ada paslon yang tidak terima dengan kekalahannya dan potensi kerusuhan atau keributan itu terjadi. Misal kita ambil contoh misalnya mohon maaf, bupati rusuh dan ribut besar-besar di lapangan. Nah, misal agar hal-hal itu tidak terjadi atau bahkan ketika terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu seperti apa? Bagi kita masyarakat Kabupaten Alor, kita punya keinginan bahwasanya pemilu ini akan berjalan dengan baik. Tidak ada istilah-istilah ujaran kebencian, karena hampir rata-rata penyusunan di indeks kerawanan itu pun khususnya di Bawaslu Alor itu ujaran kebencian di atas rata-rata, kemudian disusul dengan money politik. Dan yang lain-lain mungkin kami rasa itu di tahapan kampanye terkait apa yang tadi saya sampaikan terkait netralitas itu sendiri. Selamat datang di Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantul sekalian, kembali lagi dalam program Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, edukatif, dan inspiratif. Nah Sobat Mantul sekalian, dimanapun kalian berada, di segmen Temu Tokoh kali ini kita kembali kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, sangat istimewa, dan tentu setiap narasumber yang kita undang datang di studio Ababil kita tercinta adalah orang-orang public figure yang tentu dia punya pengaruh terhadap publik seperti itu. Nah, dalam segmen Temu Tokoh kali ini kita akan masih banyak ngobrol berbicara seputar perhelatan pilkada atau pemilihan kepala daerah Kabupaten Alor 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 November nanti. Nah, kebetulan di studio Ababil kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa itu. Dia adalah anggota dari Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilih Kabupaten Alor. Maka kita sapa dulu narasumber kita yang terhormat. Beliau adalah Abang Salim Suroratu. Siap. Selamat datang di Man Alor Podcast, Abang. Siap, selamat. Bagaimana kabar, Abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Tapi meskipun Abang bilang sehat, saya lihat dari raut wajahnya kayaknya lelah. Ada potensi sakit nih. Kira-kira begitulah mengawal tahapan, jadi kita sehat tidak sehat kita harus sehat. Sehat tidak sehat Demi harus tetap NKRI sehat. harga mati. Oke, cakep. Oke, Abang. Ini sebelum kita masuk obrolan ya, Sobat Mantul sekalian, saya ingin memperkenalkan sedikit profil Abang Salim yang termasuk dalam anggota Bawaslu ini. Beliau ini ternyata pernah menjadi Kepala Bidang Minat dan Bakat Pergerakan Mahasiswa Islam Cabang Bandung tahun 2015 sampai tahun 2017. Yang kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa NTT di Bandung tahun 2015-2016 seperti itu. Beliau juga adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Alor. Beliau juga pernah tergabung di dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR tahun 2012 sampai 2017. Beliau juga sekarang di Bawaslu Kabupaten Alor ini beliau itu masuk di anggota Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang sudah dilantik dari tahun 2023 kemarin, dan beliau akan berakhir masa jabatannya kira-kira di tahun 2028. Seperti itu ya, Bang. Yes. Nah, Abang, ini kita langsung masuk di dalam segmen Temu Tokoh dalam obrolan kita seputar pilkada nih, Abang. Jadi saya ingin arah obrolan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa berbicara tentang pilkada kita ini bisa menjadi pilkada yang berintegritas, sehingga kalau pilkada kita itu berintegritas, maka tentu pemimpin yang berkualitas itu juga akan lahir seperti itu, Abang. Maka saya ingin sebelum masuk ke pertanyaan nih, saya ingin memastikan dulu kira-kira sudah sejauh apa tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai sebuah lembaga pengawasan pemilu. Dalam hal ini kita bicara konteksnya adalah pilkada Kabupaten Alor nih, Bang. Kira-kira sudah apa sejauh tahapan yang KPU sedang lakukan saat inilah? Bawaslu lakukan saat ini, Abang. Oke, terima kasih kesempatan. Sebelum saya memulai, saya juga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Guru MAN 1 Alor yang kemudian sudah menghadirkan kami dari Bawaslu Kabupaten Alor, dan juga saya menyapa Bapak Ibu pemirsa yang selalu melihat dan menonton podcast MAN 1 Alor. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kira-kira begitu ya. Ya. Selanjutnya, sebelum saya memulai, ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, khususnya yang ada di Kabupaten Alor, bahwasanya terkait pilkada yang kemudian menjadi wacana yang kemudian harus kita munculkan di permukaan, bahwasanya berbicara pilkada tidak lantas menjadi tugas dari 2 lembaga, kira-kira begitu ya. Tapi harus kita ketahui secara bersama bahwa berbicara terkait pemilu dan pemilihan itu menjadi tugas seluruh masyarakat yang ada di Nusantara ini, khususnya yang dari Sabang sampai Merauke. Berhubung kita berbicara pilkada pemilihan serentak tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 27 November 2024, hal dan paling utama yang kemudian tadi ditanyakan oleh Pak Mumin, saya kira itu hal fundamental yang harus kita ketahui secara bersama. Berbicara tentang integritas, saya kira ini menjadi legitimasi demokrasi yang harus kita ketahui secara bersama. Sebelum kita berbicara terkait bagaimana pemilu ini berintegritas, maka perlu kita ketahui secara bersama bahwa legitimasi kepada KPU dan Bawaslu khususnya terkait integritas ini harus kita sebagai penyelenggara dengan pengawas pemilu harus kita ketahui bahwasanya ini nilai fundamental yang harus kita miliki sebagai orang yang melakukan penyelenggara dan pengawas pemilu. Bagaimana kemudian kita mengurus terkait pemilihan bupati dan wakil bupati, lantas kemudian kita yang pengawas begitupun dengan penyelenggara tidak memiliki nilai integritas. Saya kira itu poin yang paling fundamental yang harus kita ketahui secara bersama, dan kami Bawaslu khususnya dan teman-teman KPU kami memastikan bahwa kami memiliki nilai integritas yang luar biasa dan mampu untuk kami pertanggungjawabkan. Sekiranya dalam tatanan pemilihan ini Bapak Ibu melihat kami dalam proses tahapan yang kemudian kami awasi, sekiranya pengawasan yang kemudian kami awasi ini di mata Bapak Ibu khususnya yang ada di Kabupaten Alor melihat itu ada nilai ketidakintegritas yang kami miliki, bisa Bapak Ibu memberikan laporan ke lembaga yang berjenjang, dalam hal ini DKPP. Nah, selanjutnya terkait pertanyaan selanjutnya juga saya ingin sampaikan bahwasanya di pemilihan ini Pak Mumin kita sedikit padat, sehingga kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu khususnya yang ada di Kabupaten Alor bahwasanya mulai dari proses tahapan ini dia beririsan mulai dari DPT, kemudian kita masuk di tahapan pencalonan, kemudian tahapan penetapan, kemudian tahapan yang kemarin kita saksikan secara bersama, diundang seluruh tokoh masyarakat, stakeholder, organisasi yang ada di Kabupaten Alor, diundang semua, kita menyaksikan penetapan pleno terbuka terkait pengundian nomor urut dari 5 pasangan itu. Dan kami memastikan bahwasanya Bawaslu Kabupaten Alor memastikan pemilihan serentak tahun 2024 ini akan berjalan baik dan damai. Seperti itu ya. Seperti itu kira-kira. Seperti itu ya tadi ya, tahap-tahap yang sudah dilalui oleh Bawaslu Kabupaten Alor seperti itu. Nah, ini saya mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Bang. Artinya tadi kan Abang sudah jelaskan panjang lebar ya soal pilkada integritas itu begini. Dengan pilkada berintegritas yang seperti yang Abang jelaskan tadi, maka pemimpin yang berkualitas juga akan terlahir seperti itu, Bang. Maka pertanyaan saya yang pertama adalah apa langkah konkret yang Bawaslu ambil sekarang untuk memastikan transparansi proses pilkada ini berjalan secara integritas tadi. Apalagi misal saat masa penetapan nomor urut paslon, saat sidang pleno terbuka tanggal 23 ya, Bang. Setelah itu ada deklarasi damai, besoknya tidak salah itu Bawaslu ada pertemuan dengan kepala desa kalau tidak salah begitu. Iya. Itu kan adalah langkah untuk memastikan bahwa pilkada ini berintegritas dengan langkah memastikan netralitas setiap ASN.
Dengan memastikan netralitas setiap ASN, maka pilkada ini akan berintegritas dan pemilu yang berkualitas itu akan terjadi. Nah, kira-kira langkah-langkah apa selain itu yang akan Bawaslu lakukan untuk memastikan bahwa transparansi pilkada ini bakal ada seperti itu, Bang? Terkait pertanyaan ini, saya kira ini menjadi tugas kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Alor. Tadi saya sudah sampaikan terkait transparansi itu kami Bawaslu memastikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas termuat terkait bagaimana proses pemilu sampai pada pemilihan 2024 secara serentak ini. Itu kan dimuat terkait bagaimana pemilu yang jujur, adil, profesional, terbuka dan seterusnya. Jadi bagi kami Bawaslu memastikan bahwa pemilu transparansi untuk pemilihan serentak tahun 2024 Bupati dan Wakil Bupati kami memastikan akan berjalan sesuai dengan amanat atau regulasi yang berlaku. Selanjutnya terkait netralitas itu di Undang-Undang 280 sampai dengan 282 itu jelas bagaimana kemudian peran netralitas baik itu ASN maupun para kepala desa yang ada di seluruh Kabupaten Alor. Dan kami sepakat dan benar adanya kemarin setelah penetapan di tanggal 23 terkait nomor undian pasangan calon, kemudian di tanggal 24 kemarin kami dari Bawaslu kami melakukan satu agenda besar, dan itu menjadi nilai pengawasan yang bersifat pencegahan terhadap Bapak Ibu Kepala Desa yang ada di seluruh Kabupaten Alor. Dan itu kami hadirkan PJ Bupati, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Alor kami hadirkan, dan kami sudah membentuk satu baliho yang kemudian Bapak Ibu Kepala Desa kami ikut sertakan dalam deklarasi itu dan memberikan satu sikap netralitas terkait dengan membubuhi tanda tangan dalam baliho yang kami siapkan di kegiatan deklarasi netralitas kepala desa yang kami lakukan di Gereja Pola kemarin, Pak Momin. Kira-kira seperti itu ya, Bang? Kira-kira begitu. Artinya itu langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu ya. Nah, misal ya, kita bicara permisalan ya, Bang. Misal setelah langkah itu dilakukan, kemudian PJ Bupati Pak Sony Libing juga sudah hadir, kemudian ada penandatanganan bersama satu ya, kesepakatan. Misal ketika berjalannya pilkada tadi, misal ada masalah bahwa para ASN ini tidak netral. Nah, kira-kira ini saya langsung masuk ke mengacu ke pertanyaan kedua. Misal konteksnya adalah banyak para ASN yang tidak netral. Nah, kira-kira bagaimana langkah yang diambil Bawaslu di dalam memastikan atau mengatasi potensi kecurangan selama pilkada seperti itu? Oke. Terkait pertanyaan ini kami Bawaslu khususnya acuannya di 2018-2019 pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati itu menjadi acuan, dan kemudian kami sudah menyusun terkait indeks kerawanan pemilu, dan itu pun kami sudah presentasikan di Bawaslu Provinsi, kemudian kami juga presentasikan ke Bawaslu RI berjenjang. Dan terkait netralitas ASN itu khusus kami di Bawaslu kami belum melakukan, tapi secara regulasi atau undang-undang itu mengatur bagaimana kemudian teman-teman ASN itu harus berlaku netralitas terhadap pemilihan serentak yang kita akan lakukan secara bersama. Selanjutnya kami juga di Bawaslu kemarin kami melakukan deklarasi ke para kepala desa, dan kami rencanakan di beberapa minggu ini kami akan deklarasi bersama teman-teman ASN, dan itu masuk dalam agenda Bawaslu yang kemudian kami akan lakukan. Nah, terkait acuan yang kemudian tadi saya sampaikan terkait indeks kerawanan pemilu, itu ada dimensi yang kemudian kita jadikan sebagai acuan yang kemudian kita sampaikan dalam indeks kerawanan pemilu. Nah, khusus di tahapan kampanye ini sering terjadi terkait netralitas yang kemudian muncul dalam proses kampanye, dan itu kami sudah coba dudukan secara bersama dengan teman-teman ketua anggota Ibu Ince, saya dan Bapak Ketua, kami sudah diskusikan dan kami sudah presentasikan, dan itu menjadi tanggung jawab kita karena dari proses tahapan demi tahapan pemilu ini soal netralitas itu dia hampir rata-rata jatuh di tahapan kampanye, dan itu kami Bawaslu memastikan bahwa kami akan melakukan pengawasan secara melekat baik itu secara offline dan online.
Like saja kami akan kami akan proses dan kami akan panggil dan kami rekomendasikan kepada KSN untuk menindaklanjuti hasil baik itu temuan ataupun menjadi laporan masyarakat. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Berarti kalau misalnya prosesnya seperti itu ya Bang. Yeah. Misal setelah dilaporkan ke ASN, apakah ASN yang bersangkutan itu ada potensi dipecat atau dimutasi atau gimana tuh Bang? Itu kami kembali ke KSN sesuai dengan kajian hukum mereka. Kira-kira sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, kira-kira begitu. Itu wewenang sepenuhnya terkait netralitas itu nanti kami limpahkan ke KSN untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan KSN itu sendiri. Oh, seperti itu. Kami Bawaslu tidak bisa memutuskan terkait ketidaknetralitas, tapi itu menjadi rekomendasi Bawaslu yang kemudian diteruskan ke KSN untuk ditindaklanjuti. Kira-kira begitu, Bu. Oh, jadi Bawaslu itu tugasnya hanya mengadvokasi, menemukan masalah, kemudian masalah itu nanti yang penetapan hukumnya itu di KSN. Kira-kira begitu. Itu soal netralitas ASN. Oh, soal netralitas ASN. Oke, siap. Nah, mungkin saya ke pertanyaan terakhir, Bang. Siap. Artinya tadi Abang sudah jelaskan lah pilkada berintegritas itu begini. Kemudian langkah KPU memastikan transparansi pilkada itu Abang juga sudah jelaskan. Kemudian bagaimana Bawaslu mengatasi misalnya potensi praktik kecurangan selama pilkada, yang salah satu contoh yang saya buat tadi misal soal netralitas ASN, Abang juga sudah jelaskan langkah advokasi atau penanganannya seperti apa. Ini mungkin saya sebelum nanti ke pertanyaan terakhir, closing statement atau pertanyaan pembuka, ini saya masuk ke pertanyaan yang kira-kira pertanyaan hasil imajinasi saya nih Abang. Misal kan ada 5 paslon ya Abang, paslon cabub cawabub. Misal ketika perhelatan pilkada ini kan 1 putaran, iya kan Abang? Yeah. Yang akan digelar nanti proses perhitungan suaranya tanggal 22 November. Nah misal di saat perhelatan perhitungan suara pasca dari itu misal ada paslon yang tidak terima dengan kekalahannya dan potensi kerusuhan atau keributan itu terjadi. Misal kita ambil contoh misalnya mohon maaf bupati kita Pak Amon Jobo yang terpilih kedua kali 2 periode itu kan rusuh dan ribut besar-besar di lapangan. Nah misal agar hal-hal itu tidak terjadi atau bahkan ketika terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu seperti itu Abang? Siap. Terima kasih kesempatan yang diberikan juga. Saya rasa pertanyaan ini luar biasa. Ya. Ini juga salah satu poin yang kemudian kami muat di indeks kerawanan pemilu. Itu di tahapan rekapitulasi perhitungan suara nantinya. Dan hampir rata-rata pemilu demi pemilu khususnya di Kabupaten Alor, mungkin kami baru di Bapmuin, kami 2 orang, saya Ibu Ince, kami baru di Bawaslu, dan kami juga sedikit mengikuti bagaimana perjalanan pemilu demi pemilu mulai dari proses pemilihan Bupati Bab Amon periode pertama dan Bab Amon periode kedua. Itu menjadi acuan yang kemudian kami muat dalam indeks kerawanan pemilu. Itu di tahapan rekapitulasi dan perhitungan suara. Ya. Itu terjadi di Alor. Di tahapan ini khusus di Kabupaten Alor itu menjadi hasil penyusunan itu diakui di Bawaslu RI, tingkat yang berjenjang. Bawaslu RI mengakui terkait rekapitulasi, dan itu sampai di tahap proses di istilahnya kalau proses hasil pemilu itu kemarin sampai di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi MK kira-kira, ya, yang menentukan hasil ketika ada perselisihan suara. Ya. Nah, untuk kerja-kerja Bawaslu, kami dengan prinsip bagaimana kemudian kami mengawasi dengan jiwa muda, dan kalau saya meminjam bahasa dari Ketua KPU Abang Nawir, bahwasanya kami memastikan bahwa pemilihan serentak tahun 2024 ini akan berjalan dengan baik, dan kami sudah mewakafkan diri kami sebagai orang muda yang representatif. 2 lembaga ini hampir rata-rata kaum muda, dan kami memastikan kami sudah akan mewakafkan diri kami dalam proses hajatan pemilihan serentak ini akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya saya kira ini juga bukan menjadi tugas Bawaslu. Ini juga bukan menjadi tugas Bawaslu, juga menjadi tugas KPU. Tapi bagaimana kemudian peserta ini juga kita kasih himbauan. Dan kami Bawaslu akan melakukan satu item kegiatan yang kemudian kami hadirkan seluruh 5 paslon. Kami akan hadirkan, ini bagian daripada pencegahan, sehingga
hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan itu terjadi. Kita mendahului pencegahan sebelum tindakan, sehingga pemilu ini dia akan berjalan dengan baik. Maka kami Bawaslu akan melakukan satu item kegiatan yang akan menghadirkan seluruh 5 pasangan dalam kegiatan yang akan kita sampaikan itu terkait bagaimana pemilu menghadirkan 5 paslon itu. Kita hadirkan para saksi-saksi sehingga dalam pembekalan itu bisa menyampaikan kepada setiap pasangannya masing-masing, sehingga proses ini akan berjalan sesuai dengan amanah undang-undang. Dan bagi kita masyarakat Kabupaten Alor, kita punya keinginan bahwasanya pemilu ini akan berjalan dengan baik. Tidak ada istilah-istilah ujaran kebencian, karena hampir rata-rata penyusunan di indeks kerawanan itu pun khususnya di Bawaslu Alor itu ujaran kebencian di atas rata-rata, kemudian disusul dengan money politik. Dan yang lain-lain mungkin kami rasa itu di tahapan kampanye terkait apa yang tadi saya sampaikan terkait netralitas itu sendiri. Kira-kira begitu. Tapi kami menjamin bahwasanya pemilihan kali ini akan berjalan dengan baik. Apapun yang kemudian terjadi, hasil apapun yang nanti kemudian kita saksikan secara bersama, kami memastikan bahwa akan berjalan dengan baik. Karena dari pihak Bawaslu, KPU juga akan melakukan bimtek terhadap pasangan calon di saat momentum kampanye di pertengahan nanti. Itu kita akan lakukan kegiatan terkait penguatan terhadap pasangan calon untuk persiapan pencoblosan nantinya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, ya Bang. Ya, itu tadi Sobat Mantul ya, penjelasan dari Abang Salim perihal tadi. Misal saat pilkada nanti terjadi kerusuhan, terjadi chaos, maka langkah-langkahnya sudah dijelaskan oleh Abang Salim tadi. Kira-kira begitu. Dan saya masuk ke pertanyaan terakhir Abang, pertanyaan pemungkas. Kira-kira closing statement lah, sekaligus closing statement. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor mewakili Bawaslu dalam hal ini terkait perhelatan pilkada ini? Apa pesan yang ingin Bawaslu sampaikan kepada masyarakat Alor? Ya, terima kasih. Saya kira dari awal saya tadi sudah sampaikan bahwasanya terkait standing opini ini, bagi saya pesan yang kemudian ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, khususnya masyarakat Kabupaten Alor umumnya, kita semua, ini menjadi tugas kita bersama. Berbicara pemilu ini menjadi tugas kita secara bersama, tidak lantas menjadi tugas Bawaslu dan KPU. Kita harus hadirkan dalam cara berpikir kita bahwasanya ini menjadi pesta demokrasi milik seluruh masyarakat Kabupaten Alor, sehingga kami Bawaslu mengajak kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di Kabupaten Alor, mari kita sama-sama. Ketika Bapak Ibu menemukan dalam proses tahapan ini, khususnya di tahapan kampanye ini, Bapak Ibu dapat melihat ada potensi pelanggaran yang kemudian Bapak Ibu dapat, maka Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami Bawaslu Kabupaten Alor. Karena hasil pemilu kemarin itu kami hampir rata-rata Bapak Ibu takut dalam menyampaikan hasil temuan atau laporan. Maka harapan di pemilihan ini Bapak Ibu, khususnya masyarakat Alor, ketika ada menemukan persoalan-persoalan pemilu, maka segera lapor ke Bawaslu Kabupaten Alor sehingga kami menindaklanjuti sesuai dengan aturan, mekanisme, regulasi undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mungkin saya mengakhiri dari podcast kita hari ini dengan saya mengajak sesuai dengan pesan moral Bawaslu, bersama rakyat kita awasi, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Momen. Ya, terima kasih Abang Salim. Ya, itu tadi Sobat Mantul sekalian, closing statement yang luar biasa. Apa tadi tagline Bawaslu, Abang Salim? Bersama rakyat, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan. Kita tegakkan keadilan. Kira-kira begitu tadi Sobat Mantul, tagline dari Bawaslu. Oleh karena itu mari kita sama-sama mendukung KPU, mari kita sama-sama mendukung Bawaslu, mari kita sama-sama semua penyelenggara pilkada agar perhelatan pilkada Kabupaten Alor 2024 ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dan proses demokrasinya pun berjalan aman, damai, dan tertib. Seperti itu.
Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang Salim Surorato saya yang sangat luar biasa hari ini, yang sangat-sangat berwibawa, karismatik lah ya Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih sudah hadir ya Bang. Siap, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ini bisa menjadi satu edukasi buat ya pemilih-pemilih kita di luar sana seperti Abang. Semoga nanti di next kesempatan ya dari Bawaslu kita bisa undang lagi, entah itu nanti ketuanya mungkin kita akan undang lagi ketika misal dalam proses kampanye ada temuan apapun, kita akan undang untuk kita bicarakan seputar itu. Kira-kira bisa tidak tuh Abang? Bisa. Oh siap. Terima kasih. Siap 24 jam. Siap. Intinya bersama rakyat apa tadi Abang? Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan. Oke, itu saja Sobat Mantul sekalian dimanapun kalian berada. Saya Mukmin Boleh selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.